Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film, di mana di dalam film ini kita akan diperlihatkan tentang seorang karyawan yang mencoba bertahan hidup ketika seluruh karyawan saling membunuh satu sama lain demi menyelamatkan diri mereka sendiri di tengah permainan kematian yang dikontrol oleh seseorang misterius. Lalu apakah si karyawan ini bisa bertahan hidup sambil menyelamatkan teman-temannya? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal di salah satu kota yang berada di Kolombia, ketika seorang pria bernama Mike berencana pergi menuju kantornya untuk bekerja. Tetapi entah mengapa hari itu ia merasakan ada firasat yang sangat aneh. Sementara itu, di perusahaan bernama Belco Industries yang juga merupakan kantor tempat Mike bekerja, terlihat beberapa tentara bersenjata lengkap sedang mengecek setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, hingga membuat beberapa orang kebingungan karena biasanya tak ada pengecekan keamanan seperti ini. Belco Industries sendiri merupakan perusahaan non-profit milik pemerintah yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan di wilayah Amerika Selatan untuk mempekerjakan orang-orang yang berasal dari Amerika. Seperti biasa, para karyawan kemudian mulai mempersiapkan berbagai macam hal sebelum mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing. Namun sepertinya tak ada seorang pun yang sadar bahwa saat ini mereka semua sedang diawasi oleh beberapa orang misterius. Sementara itu, ketika seorang karyawan yang baru pindah dari kantor lamanya bernama Dani ini mencoba membiasakan diri untuk bergaul dengan para karyawan lain seperti Roberto dan Leota, entah mengapa atasan mereka sering membebankan tugas pada dirinya, sehingga Roberto dan Leota pun berusaha menghibur Dani agar ia tak merasa tertekan bekerja di perusahaan ini. Di sisi lain, seorang karyawan cantik bernama Leandra ini merasa sangat risih saat salah satu karyawan bernama Wandel selalu memperhatikan dirinya. Tetapi tak lama kemudian Mike datang dan mencoba menghibur Leandra hingga membuat mood Leandra mulai membaik. Tampaknya Mike dan Leandra berencana untuk menikah, namun mereka berdua harus menunggu terlebih dahulu karena saat ini Leandra sedang dalam proses perceraian dengan mantan suaminya. Lalu ketika Mike hendak bekerja di ruangannya, ia sempat melihat salah satu tentara berjalan menuju ke gudang tua yang ada di sebelah kantor tersebut, sehingga ia pun mencoba menanyakan pada security mengapa para tentara itu datang kemari. Pihak security mengatakan bahwa kantor pusat telah menyuruh para tentara itu datang karena ada beberapa masalah keamanan. Bahkan para tentara itu juga sempat menyuruh beberapa orang untuk pulang ketika mereka berada di gerbang kantor. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang membuat semua karyawan menjadi sangat cemas. Padahal saat itu tak ada seorang pun yang berada di ruang siaran. Suara misterius itu mengatakan dalam waktu setengah jam, para karyawan harus membunuh minimal 2 orang dari mereka, dan jika mereka mengabaikan tugas tersebut, maka mereka semua akan diberikan hukuman yang sangat mengerikan. Awalnya mereka mengira bahwa itu hanyalah lelucon, tetapi tanpa disadari tiba-tiba muncul plat-plat besi yang mulai menutupi seluruh pintu masuk serta jendela-jendela yang ada di gedung itu, hingga seluruh gedung akhirnya tertutup rapat oleh plat besi tersebut. Saat Mike menanyakan pada 2 orang teknisi bernama Bud dan Leoni apakah mereka bisa membobol plat baja itu, Bud mengatakan bahwa mereka bisa membobolnya jika saja ketebalan dari plat baja itu tidak terlalu tebal. Di sisi lain, seorang eksekutif senior atau COO bernama Barry berusaha menenangkan para karyawan dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka saat ini sedang dibajak oleh hacker yang mencoba menakut-nakuti mereka. Selain itu, ia juga mengira bahwa plat-plat baja yang menutupi seluruh gedung ini merupakan sistem keamanan yang telah diberikan oleh para pemerintah untuk menjaga keamanan mereka.
sehingga ia pun menyuruh semua karyawan untuk mencari di mana alat pengoperasian sistem keamanan tersebut, agar mereka bisa segera membuka seluruh plat baja dan pergi keluar dari gedung itu. Bud dan Lonnie kemudian mencoba melubangi plat bajanya dengan menggunakan las yang sangat panas, tetapi tampaknya plat itu bukanlah plat baja biasa, karena plat itu tak terasa panas sama sekali setelah terkena oleh alat las. Sementara itu di atas gedung terlihat beberapa pegawai mencoba memanggil-manggil tentara yang ada di dalam pos keamanan, berharap ia bisa membantu mereka keluar dari sana. Tetapi sayangnya hal itu sia-sia karena si tentara itu hanya diam saja sambil meminum kopinya. Salah satu pegawai kafetaria bernama Marty ini kemudian mengatakan bahwa para tentara itu tampaknya sedang melakukan tes psikologi pada mereka. Tetapi tanpa disadari beberapa karyawan tiba-tiba saja mulai mati satu persatu, yang mana hal itu membuat semua orang panik karena mereka mengira bahwa mereka sedang diincar oleh seorang sniper. Setelah memastikan keadaannya aman, Barry dan beberapa orang mencoba melihat kondisi salah seorang yang telah meninggal. Namun saat mereka melihat dari dekat, mereka akhirnya menyadari bahwa orang-orang itu tidaklah terkena tembakan, melainkan kepala mereka meledak sendiri. Mike lalu teringat ketika mereka pertama kali bekerja di Belco Industries, mereka sempat dipasangi alat pelacak di belakang kepala mereka, sehingga Mike pun mencoba mengambil alat itu secara paksa, karena ia yakin bahwa alat pelacak itu merupakan bom kecil yang sengaja dipasang oleh pihak Belco Industries. Saat Mike hampir berhasil mendapatkan alat pelacak tersebut, tiba-tiba suara misterius itu terdengar lagi dan menyuruh Mike untuk segera menghentikan aksinya, karena jika tidak maka mereka akan meledakkan bom yang ada di kepala Mike. Setelah kejadian itu, salah seorang pegawai bernama Peggy berusaha menutup luka Mike dengan cara menjahitnya. Namun saat Leandra pergi ke dapur untuk mengambil es batu, si Wandel malah mencari kesempatan dengan cara menggoda Leandra, sehingga Leandra pun marah dan memaki-maki si Wandel. Di sisi lain, Barry diam-diam mencoba mendekati si security yang bernama Evan, berharap ia bisa mendapatkan kunci untuk membuka tempat penyimpanan senjata. Tetapi tampaknya hal itu sia-sia karena Evan tak ingin memberikan kunci itu pada siapapun yang ada di sana. Tak lama kemudian, suara misterius itu kembali mengatakan bahwa orang yang ada di gedung itu saat ini tersisa 76 orang, sehingga ia pun meminta para karyawan untuk mengurangi jumlahnya menjadi 46 orang, dan jika tidak maka ia akan meledakkan bom yang ada di kepala mereka semua. Mendengar hal itu, para karyawan yang ada di sana pun menjadi semakin panik. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang saling bertengkar satu sama lain, karena mereka semua tak tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Di tengah perdebatan yang tiada habisnya, Leandra mengatakan bahwa mereka bisa mencoba membeberkan sebuah spanduk di atas gedung berisi permintaan tolong, sambil berharap agar ada seseorang yang melihat spanduk itu dan segera menelpon ke polisi. Namun Barry dan beberapa karyawan lain menganggap bahwa rencana itu hanyalah buang-buang waktu, sehingga mereka pun berniat menjalankan rencana lain karena mereka tak ingin terbunuh begitu saja. Sementara itu, saat Bud dan Lonnie sedang berada di ruang basement, Lonnie yang sangat ketakutan tak sengaja memukul Bud hingga akhirnya ia meninggal dunia. Dan karena Danny tak sengaja melihat kejadian tersebut, Lonnie pun berusaha menangkap Danny, tetapi Danny justru melawan dengan cara mendorong Lonnie hingga Lonnie meninggal setelah ia terkena paku yang ada di tembok. Di sisi lain, ketika Mike dan Leandra sedang mempersiapkan spanduknya, mereka menyadari bahwa alat las yang sebelumnya dibawa oleh Bud dan Lonnie telah menghilang. Dan saat mereka pergi ke gudang senjata, ternyata di sana sudah ada Barry, Wandel, dan Terry yang sedang membobol pintu gudang tersebut. Tampaknya Barry berniat membunuh 30 orang karyawan untuk memenuhi permintaan dari suara misterius. Namun karena Mike tak setuju dengan rencana Barry, ia pun terpaksa menembaki selang yang terhubung ke alat las. Lalu ia pergi meninggalkan tempat itu.
Mike dan kawan-kawan kemudian mencoba membeberkan spanduk yang telah mereka buat di atas gedung. Tetapi tanpa disadari mereka malah ditembaki oleh para tentara, hingga menyebabkan salah seorang dari mereka terluka parah. Suara misterius itu lalu mengatakan jika mereka kembali melakukan hal konyol lagi, maka peledak yang ada di kepala mereka akan langsung diledakkan, sehingga Mike dan yang lain terpaksa kembali masuk ke dalam gedung. Saat mereka sedang berada di tangga, tanpa disadari tiba-tiba mereka diserang oleh Barry dan kawan-kawan yang mencoba mengambil kunci gudang secara paksa, hingga membuat Evan meninggal setelah ia ditusuk oleh Wandel. Setelah berhasil membuka gudang senjata, Barry dan yang lain mulai mengumpulkan seluruh karyawan untuk dibawa menuju ke lobi, tak peduli siapa dan apapun jabatan yang dimiliki oleh orang itu. Di sana Barry mengatakan jika mereka tak segera membunuh 30 orang, maka mereka semua akan mati oleh peledak yang ada di kepala mereka, sehingga ia pun terpaksa harus memilih beberapa orang yang sudah cukup tua demi menyelamatkan para karyawan yang masih muda. Selain para karyawan tua, Barry juga berniat untuk mengeksekusi Mike karena ia selalu menentang segala rencana mereka. Tetapi saat Terry hendak menembak Mike, tanpa disadari tiba-tiba Danny berhasil mematikan listrik yang ada di gedung tersebut, hingga membuat semua orang berhasil kabur dari sana. Di tengah kekacauan itu, Barry pun terpaksa memerintahkan Wandel dan Terry untuk membunuh sebanyak-banyaknya, karena waktu yang diberikan oleh suara misterius itu hanya tersisa 2 menit lagi. Sayangnya di menit-menit terakhir, Barry dan yang lain hanya mampu membunuh 29 orang saja, sehingga si suara misterius pun terpaksa harus mengakhiri permainan tersebut dengan cara mengaktifkan seluruh peledak yang ada di setiap kepala mereka. Satu persatu para karyawan yang ada di gedung itu pun mulai tumbang. Tetapi ketika Barry dan yang lain sudah pasrah, tiba-tiba suara misterius itu mengatakan bahwa ia akan melanjutkan permainan kematian ini. Di permainan tahap akhir, si suara misterius mengatakan dalam waktu 1 jam mereka harus bisa saling membunuh satu sama lain, dan siapapun yang berhasil membunuh paling banyak atau berhasil bertahan hidup, maka ialah yang akan memenangkan permainan kematian tersebut. Setelah mendengar suara itu, tanpa basa-basi para karyawan yang masih hidup pun mulai saling membunuh satu sama lain, tak peduli apakah mereka sebelumnya adalah teman atau bukan. Di sisi lain, saat Danny dan Roberto sedang bersembunyi di atas lift, mereka malah bertemu dengan Barry yang langsung menembaki mereka, hingga akhirnya Roberto tak sengaja terjepit lift dan langsung meninggal dunia. Kejadian itu membuat Barry terjebak di dalam lift tersebut karena liftnya tersangkut oleh tubuh Roberto. Sementara Danny berhasil menyelamatkan diri dengan cara melewati tiang-tiang besi yang ada di sana. Sementara itu, ketika Leandra melihat Marty dan salah satu karyawan lain sedang melakukan sesuatu, ia pun bertanya apa yang sedang mereka berdua lakukan di sana, sehingga Marty mengatakan bahwa ia berniat meledakkan plat baja itu dengan menggunakan peledak yang ada di kepala para karyawan yang telah meninggal dunia. Menyadari bahwa rencana itu mungkin saja bisa berhasil, Leandra pun mencoba menggunakan pengeras suara untuk menyuruh Mike pergi ke lantai 1, meski ia tahu bahwa hal itu membuat semua orang menyadari keberadaannya, karena ia tak ingin meninggalkan Mike begitu saja. Saat Leandra dan kawan-kawan sedang menuju ke lantai 1, mereka sempat bertemu dengan Wandel, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah sampai di lantai 1, Leandra pun menjelaskan pada Mike tentang peledak yang dibawa oleh Marty. Namun belum sempat mereka menggunakan peledak itu, tiba-tiba salah seorang karyawan mencoba menyerang mereka dengan molotov. Bahkan mereka juga dicegat oleh Barry yang berhasil keluar dari lift. Sementara itu, ketika Danny berhasil menyelamatkan diri dan masuk ke dalam lift, betapa apes dirinya karena ia harus bertemu dengan Barry.
yang langsung menembak Danny tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, saat Mike dan Leandra sedang bersembunyi, Mike menyadari bahwa Leandra sempat terkena tembakan Barry, yang mana hal itu membuat Leandra tak bisa bertahan lebih lama lagi hingga akhirnya ia meninggal dunia. Dengan perasaan emosi yang sudah berada di ujung tanduk, Mike mencoba menyerang Barry hingga terjadilah pertarungan 1 lawan 1 untuk menentukan siapa yang bisa memenangkan permainan kematian ini. Awalnya Mike sempat kewalahan karena ia tak memiliki ilmu bela diri sama sekali, namun pada akhirnya ia berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Sebagai satu-satunya orang yang berhasil bertahan hidup, Mike kemudian dibawa oleh para tentara menuju ke dalam gudang tua yang ada di sebelah gedung Belco Industries, dan di sana Mike bertemu dengan seorang pria, sebut saja Mr. X, yang selama ini selalu memberikan perintah pada para karyawan melalui alat yang ada di kepala mereka. Mr. X mengatakan bahwa mereka merupakan bagian dari organisasi internasional yang terdiri dari para ilmuwan untuk mempelajari perilaku manusia. Belco Industries sendiri merupakan tempat di mana mereka bisa menjadikan para karyawan sebagai kelinci percobaan demi mendapatkan hasil eksperimen yang selama ini mereka inginkan. Mr. X lalu bertanya pada Mike perasaan apa yang saat ini ia rasakan setelah menjalani kejadian mengerikan tersebut. Tetapi tanpa disadari, Mike justru mengatakan bahwa ia telah memasukkan beberapa peledak yang ia bawa ke dalam kantong para tentara, termasuk kantong milik Mr. X. Tanpa berlama-lama, Mike pun langsung meledakkan beberapa peledak tersebut dan mengambil senjata milik para tentara untuk menghabisi seluruh orang yang ada di sana, termasuk Mr. X sendiri. Di akhir film, meski Mike berhasil keluar hidup-hidup, ia tampaknya tak sadar bahwa ternyata permainan kematian yang telah ia selesaikan hanyalah tahap 1 saja, dan sebentar lagi ia akan dimasukkan ke dalam eksperimen tahap 2 melawan berbagai orang dari seluruh dunia yang juga berhasil menyelesaikan permainan kematian tersebut. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.